Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita membahas hikam nomor 24. Di mana Syekh Ibnu Taglais Sakandari menjelaskan bahwasanya selama kita hidup di dunia ini mesti berhadapan dengan gelombang kehidupan, kesusahan, kesedihan, kehidupan silih berganti. Itu hal yang wajar. Dengan demikian, siapapun yang menghadapi gelombang hidup ini, khususnya zaman sekarang, kita dihadapi dengan berbagai macam persoalan. Dari kiri, dari kanan, depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Semua muskilah. Siapa yang berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis itu dimudahkan. Dan siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menemukan jalan buntu atau menemukan kesulitan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Olehnya itu pada hikam nomor 25 ini, di mana Imam Ibnu Taglais Sakandari menjelaskan, ma tawaqqafa matlabun anta talibhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Jadi ma tawaqqafa matlabun, tidak ada permintaan yang susah. Anta talibuhu birabbik, ya Anda minta, ya Anda inginkan dengan syarat birabbik, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua permasalahan, semua cita-cita, semua keinginan yang kita ingin capai, yang penting lillahi ta'ala, itu akan jadi mudah. Itu yang dimaksud dengan ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Dan tidak ada permintaan, keinginan yang Anda minta yang mudah, tidak ada permintaan yang mudah. Anta talibuhu bi nafsik, Anda minta dengan sendiri, dengan hawa nafsu. Jadi kebalikan pertama, selama masalah itu kita sandarkan, kita lakukan karena Allah Ta'ala, itu pasti mudah. Dan selagi permasalahan ini yang kita hadapi sekarang, kita hadapi, kita ingin solusi, kita ingin mencapai target dan cita-cita, tetapi karena nafsu, itu pasti susah. Karena ketika kita mengatakan semua perbuatan lillahi ta'ala, ini selesai karena Allah, bukan karena saya. Karena la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang terjadi sesuai dengan keinginannya. Allah mengatakan, ini hamba saya, wahai Jibril, mudahkan urusannya. Saya akan mudahkan urusannya. Tetapi selama urusan ini, cita-cita ini, kita ingin capai dengan hawa nafsu, Allah bilang urus diri sendiri, saya tidak ada urusan. Silakan kerjakan sendiri. Dengan demikian, pasti susah. Permasalahan susah kita selesaikan, cita-cita susah kita capai. Qala al-Imam Abdullah Syarqawi rahimahullah ta'ala, summa qala ma tawaqqafa ay ta'assara matlabun min matalibid dunya wal akhirah anta talibuhu bi rabbik ay mulahizan fi hali talabihi rabbak hadiran al-qalbak ma'hu mu'tamidan alaihi fi taysiri dhalika at-talab. Jadi ma tawaqqafa matlabun, yani ma ta'assara matlabun anta talibuhu bi rabbik, yakni anta talibuhu bi rabbik, yani ketika meminta permasalahan ini, ketika ingin mencapai cita-cita atau ingin mencapai tujuan, saat yang sama hati Anda harus hadir. Sebagaimana dalam wudu
niat muqaranatu bin amal. Jadi ketika Anda wudu bersamaan dengan nawaitul wudu, mencuci muka. Jadi ketika Anda ingin mencapai cita-cita atau mengerjakan sesuatu, hati harus hadir. Disitulah yang menentukan bahwasanya saat Anda bekerja, Anda tidak menyebutkan Allah di situ. Di situ Allah melihat. Di saat Anda melakukan sesuatu, hadirkan hati dan mu'tamidan alaihi, yakni bersandar kepada Allah bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Allah yang menurunkan masalah, Allah pula yang menyelesaikan. Jadi kita ini bekerja saja, berusaha saja, menempuh al-akhdhu bil asbab. Jadi belajar, ikut muhadarah, terus murajaah di rumah, diskusi bersama. Setelah masuk imtihan, ya tentu bahwasanya saya tidak mungkin lulus kalau saya dengan usaha saya. Saya lulus karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah bekerja, saya serahkan kepadamu. Tetapi cita-cita kita semoga kita lulus. Jadi mu'tamidan alaihi. Jadi harus bersandar kepada Allah, tidak boleh bersandar kepada siapapun. Karena masalahnya semua atau siapa saja tidak mau diduakan. Hatta istri tidak mau suaminya poligami. Seseorang mencintai seorang tidak mau ada dua orang. Allah juga tidak mau diduakan. Itu. Bahwasanya kita berpegang kepada Allah juga berpegang kepada yang lain tidak bisa. Dengan demikian kita keluar dari sifat kita sebagai hamba. Dan keluar dari sifat hamba ke sifat ma'bud. Gitu. Jadi itu perlu diperhatikan dalam bertindak, bekerja, posisikan diri sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik bi an kunta ghafilan anhu mu'tamidan ala haulika wa quwwatik. Jadi tidak ada cita-cita yang mudah yang kita ingin capai dengan hawa nafsu sendiri, itu dengan diri sendiri. Yaitu di saat mengerjakan kita mengatakan saya punya akal, saya punya ilmu, dan saya berpegang kepada kekuatan saya dan saya andalkan pribadi saya. Itu pasti susah. Kenapa? Yang bisa demikian itu orang atau yang memiliki kekuasaan mutlak. Jika Anda mengatakan saya punya ilmu, masih ilmu Anda terbatas. Siapa yang memberikan ilmu? Anda punya kekuatan Anda terbatas, itu kekuatan pinjaman saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya asmaullahi husna, di antaranya al-qawi, qawiyul matin. Jadi kalau ada orang diberi kekuatan, itu artinya sifat asmaullahi husna dipinjamkan kepada seseorang. Makanya dia kuat. Karena kita asalnya lemah. Allahul qawi wa nahnu dhaif. Ketika kita mengatakan ya Allah saya ini dhaif, Allah mengatakan hamba aku bagus. Kau tinggalkan pakaianmu, sekarang pakai pakaian saya. Jadi tajalli asmaullahi husna ala qawi diberikan kepada seseorang sehingga seseorang bisa menjadi kuat. Tetapi bima yuridullahu wa fil waqti allazi yurid. Itu pada apa yang Allah kehendaki dan waktu yang Allah kehendaki. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari. Makanya ada orang kuat seminggu tiba-tiba sakit karena Allah mencabut sifat al-qawiynya tadi. Ada orang kaya sebulan tiba-tiba bangkrut. Allah ambil kembali sifat al-ghani. Kenapa dia menyembuhkan diri? Jadi siapapun yang ingin mencapai cita-cita tapi mengandalkan diri sendiri, mengatakan saya punya ilmu, saya kuat, dan sebagainya, dia mu'tamidan ala nafsihi, pasti susah. Kalaupun ada yang tercapai itu sedikit dan itu pun setengah mati dia lakukan, yang ujung-ujungnya akan menimbulkan kekecewaan. Faman
anzala hawaijahu billahi waltaja ilaihi wa tawakkala fi amrihi kullihi alaihi kafahu kulla muhnatin wa qarraba alaihi kulla ba'idin wa yassara lahu kulla asirin. Jadi siapa saja yang memberikan kebutuhannya, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan kekuatannya tapi mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang berkuasa penuh. Allah akan mendekatkan yang jauh dan memudahkan yang susah setelah membuat dia senang dan sebagainya. Wa man sakana ila ilmihi wa aqlihi wa tamada ala haulihi wa quwwatihi wakkalahu Allah ta'ala ila nafsihi wa hazzalahu falam tanjah matalibuhu wa lam tatayassar ma'aribu. Jadi barang siapa yang kembali kepada akalnya, berpatokan kepada ilmunya, dan mengatakan saya ini punya kekuatan dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala menyusahkan urusannya. Bahkan bukan cuma menyusahkan saja, tetapi membuat dia hina di hadapan orang banyak. Membuat dia tidak terhormat, tidak dihargai. Kalaupun usahanya itu berhasil sedikit, itu dia tidak dihargai. Karena dia sudah dianggap rendah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ada pada tajalli asma'illah husna az-zalil wa huwa Allah Subhanahu muzil. Allah itu yang merendahkan, berarti di situ ada sifat az-zalil. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang kita ingin capai, yang kita kerjakan, iktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Jangan bersandar kepada diri sendiri karena Anda terbatas. Semua yang Anda miliki pinjaman. Selama itu pinjaman, Allah akan mengambil kapan dan dimanapun Anda berada. Apanya yang mau diandalkan? Kalau Anda punya pinjaman, Anda punya mudir. Anda beli mobil dengan pinjaman dari mudir. Anda punya rumah, itu pun pinjaman. Terus Anda menyombongkan diri sama mudir. Itu kapan saja dia mau sita barangnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa penuh kepada semua hambanya? Tentu tidak bisa. Walamma kana min asyrafil matalibi wa aqrabiha lil maqati lil qawati wal ma'atif ittakhasal murid fi suluki tariq khassasahu minal umum li ziyadati li'tina'i bihi faqal. Jadi ketiga, semua jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk mencapai cita-cita, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu di sini dia katakan min alamatin nudhi fil nihayat arju ilallahi fil bidayat. Jadi tanda atau alamat kesuksesan di akhir itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala fil bidayat. Orangnya itu Ibnu Taimiyah sekali lain pihak mengatakan al bidayatu mir'atun nihaya. Permulaan adalah cerminan akhir. Semua mahasiswa yang ada di Kairo itu permulaan setahun 2 tahun pertama sangat menentukan. Melihat seseorang 4 tahun ke depan, itu lihat awal-awalnya. Ketika dia datang, dia kerjanya apa, usahanya bagaimana, karena itu adalah cerminan terakhir. As-salik ilallah Subhanahu wa taala, orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa sampai ke puncak, ke akhir. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di awalnya itu tidak kembali kepada Allah. Jadi semua yang Anda lakukan, Anda baca Quran, baca wirid, baca apa, semua lillahi ta'ala kembali kepada Allah. Ada masalah, ada cita-cita, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkan hajat, keinginan,
kebutuhan, Allah juga yang menyelesaikan. Jadi kenapa kita mau kembali kepada sesama kita, sama-sama miskin, sementara ada yang berkuasa penuh, ada yang kaya, ada yang mutlak. Jika kita sama-sama manusia, sama-sama miskin, sama-sama butuh, sama-sama apa yang kita miliki semuanya pinjaman. Saya kembali kepada Anda. Sementara ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih kaya. Itu tidak masuk akal. Jadi untuk sampai kepada poin terakhir, jadi permulaan sangat menentukan. Untuk sukses di kuliah, permulaan sangat menentukan. Untuk sampai kepada Allah, permulaan sangat menentukan, harus kembali kepada Allah. Jadi tidak bisa kembali di awal, tidak kembali kepada Allah, terus terakhirnya nanti bisa sampai dengan kembali kepada Allah. Itu peringatan bagi orang yang masuk dalam dunia apa saja, dunia tarekat, untuk sampai kepada Allah harus kembali kepada Allah di permulaan. Yang masuk di akademis mau sukses di permulaan harus kerja keras. Jadi al-bidayatu nir'atum mihaya. Wa min alamatin nudhi fin nihayat arju ila Allah Ta'ala fil bidayat. Bidayatul murid halu sulukihi. Jadi awalnya murid itu ketika dia suluk mengamalkan wirid umpamanya, atau itu namanya tarik. Tarik artinya jalan. Nihayatul talib di kuliah, ketika Anda terdaftar di kuliah turun muqarrar, Anda ikut muhadarah, diskusi dengan teman, tukar pikir dengan teman, murajaah, itu bidayatul talib di kuliah. Tapi bidayatul murid yang masuk dalam dunia tarekat, dunia tasawuf, ketika masuk suatu tarekat mengamalkan wirid, dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nihayatuhu halu wusulihi. Akhirnya itu ketika dia sampai. Jadi akhirnya itu ketika, kalau cita-citanya cuma sampai LC saja, berarti setelah 4 tahun. Atau S2 setelah 6 tahun. Atau S3 setelah 10 tahun. Untuk mencapai doktor. Itu akhirnya. Faman sahhaha bidayatahu birju ilallahi wa tawakkul alaihi wal isti'anah bihi ayyusilahu ilaihi la ala a'malihil ma'lumah al-ma'lumah najaha fi nihayatihi ay hasalal husul wa amina alaihi minar ruju' minat tariq. Jadi barang siapa yang akhirnya itu benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan kekuatan, insyaallah dia akan sampai kepada tujuan. Karena tidak ada bedanya pertama, pertengahan, dan terakhir. Semua muskilah, semua masalah. Jadi tidak boleh bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal harus kerja keras. Jadi begitu muqarrar turun, ikut muhadarah, cari tahdid, terus bimbingan, tempuh semua cara untuk sukses. Itu namanya al-akhasu bil asbab. Tetapi tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua usaha ini tidak membuat Anda sukses. Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan Anda sukses atau tidak. Jadi al-asbabu kada yatahaqqaq kada yatakhallaq. Asbab itu bisa jadi, bisa tidak. Sebagaimana api panas, itu sebab. Tetapi kadang api dingin, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Jadi karena sebab itu tidak menentukan, makanya jangan berpegang kepada asbab. Berpegang kepada sahibul asbab, itu Allah Subhanahu wa taala.
Ini beliau ingin mengajarkan akidah yang benar. Di akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya jangan berpegang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu hanya sebab saja. Sebab adi. Ini. Wa man lam yusahih dzalika ay bidayatahu birruju ila Allah Subhanahu wa taala bima zakarnahu ingkat'a wa raja'a haitsu ja. Barang siapa tidak membenarkan kembali kepada Allah di awal masuk dunia tarekat atau tasawuf, tidak akan sampai. Barang siapa yang sampai di Mesir tahun pertama, begitu muhadarah dibuka di kuliah, tidak ikut muhadarah, tidak mencari tahdid, tidak kerjasama, tidak ikut bimbingan, dia tidak akan sukses. Itu. Jadi harus menempuh sebab, terus iktimat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendak manusia. Semua kegiatan, semua gerak-gerik manusia dan alam ini selain Allah namanya alam. Apapun yang ada di alam ini kecil besar, tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi abdi dalam hadis qudsi, abdi anta turid wa ana urid. Betul kita punya kemauan. Betul. Anta turid wa ana urid. Wala yakunu fil kauni illa ma urid. Itu kata Allah, tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali apa yang saya inginkan. Ini sangat penting supaya kita tidak menyombongkan diri karena punya ilmu sedikit kita mengandalkan ilmu. Karena punya mobil mewah kita menyombongkan diri. Karena punya kekayaan kita menyombongkan diri. Itu tidak perlu. Karena semuanya itu sementara, itu pinjaman semua. Allah kasih dan dia ambil kapan saja dia kehendaki. Itu. Muncullah ada orang kaya, tiba-tiba miskin. Beli mobil, tiba-tiba tabrak. Ada kuat, tiba-tiba sakit. Karena semuanya itu pinjaman. Jadi tidak ada jalan lain kecuali tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong itu tidak ada gunanya. Jadi Anda profesor doktor, di dunia ini ada miliun profesor doktor, silakan bersaing untuk menunjukkan kehebatan Anda. Anda bisa nomor 1 dari sekian miliun profesor doktor. Anda kaya berapa miliun orang kaya di dunia ini. Silakan bersaing. Apakah Anda bisa nomor 1 atau nomor 2? Daripada menyusahkan diri, mendingan tawadu. Man tawada lillahi rafa'ah. Wa man takabbara khafada. Biarkanlah Allah mengangkat kita, tidak usah mengangkat diri. Karena banyak saingan. Dan itu tercela. Qala ba'dul arifin man dhanna annahu yasiru ila Allah bi ghairillahi kata abi. Jadi sebagian arifin billah mengatakan siapa yang mengira dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairillahi, bukan karena Allah, yakni mengandalkan kekuatannya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan gurunya, mengandalkan perbuatannya, tidak akan sampai. Jadi kita sampai bukan karena amal. Jadi kita sampai kepada Allah karena rahmat Allah. Sampai kepada Allah, berapa sih amal perbuatan yang kita lakukan? Kalau mau ditimbang-timbang, itu tidak senilai. Gitu. Masuk surga tidak bisa dinilai dengan amal yang kita lakukan di dunia ini yang begitu sedikit. Gitu. Kesuksesan yang kita capai selama ini, kalau mau dipikir dibanding dengan amal, itu tidak seimbang. Jadi semua itu terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ditekankan pentingnya akidah. Bahwasanya Allah itu Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu esa, tunggal. Selama dia tunggal berarti tidak ada yang bisa menyertainya. Dia yang memutuskan sendiri karena dia esa. Dia menyukseskan sendiri karena dia esa. Tidak ada yang menyamai kekuatannya, tidak ada yang menyamai posisinya. Jadi bang zanna annahu yasuri Allahi bi ghairillahi kata abi. Wa man ista'ana ala ibadatillahi bi nafsihi
wukila ila nafsi. Ini sangat berbahaya. Siapa yang beribadah kepada Allah karena nafsu, wukila ilahi. Ya, Allah bilang urus diri sendiri, saya tidak ada urusan. Jadi nafsu ini sangat berbahaya. Di dalam hadis qudsi disebutkan, laula nafsu wan niswan la nazara al-mar'u ila malakutis sama. Sekiranya bukan karena nafsu, karena godaan perempuan, maka ketika kita melihat di atas, kita melihat di atas alam malakut, ada malaikat berjalan, ada ini dan sebagainya. Tapi karena nafsu, semua akan tertutupi. Karena nafsu yang paling besar adalah, hijab yang paling besar adalah nafsu. Syaitan pun tidak bisa berkutik kalau kita tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi, dan nafsu ini sifatnya menipu. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man asyraqat bidayatuhu bi an ammara awqatahu bi anwa'i ta'ati wal awradi wa sabaru ala dhalika kullal musabarati. Asyraqat nihayatuhu bi idafatil anwari wal ma'arif alayhi. Jadi di sini kaitan hikam sebelumnya dengan hikam ini. Sebelumnya menceritakan tentang alamat. Apa tandanya kalau orang sukses, mau sukses? Lihat di awal. Setelah hikam nomor 27 ini, itu menceritakan tentang natijah. Jadi man asyrakat bidayatu asyrak nihayatuhu. Yang gemilang di awalnya juga gemilang di akhir. Yang sukses di awal, sukses di akhir. Jadi yang pantas atau yang mestinya, apapun yang kita lakukan di awal-awalnya mesti dibumbui atau diperbanyak dengan ibadah. Ketika Anda masuk di kuliah sebagai anak baru, yang perlu Anda lakukan, kerjakan semua Anda bisa kerjakan. Ikut muhadarah. Mencari catatan malgi atau mahzuf atau mukarrar, terus ikut bimbingan. Bahasa Arab tidak bagus, ikut bimbingan bahasa Arab. Cari semua kegiatan yang menunjang Anda untuk sukses. Itu yang pertama dilakukan. Jika Anda masuk dalam suatu tarekat tasawuf, begitu Anda masuk mestinya baca wirid dan semua yang diperintahkan. Salatnya dipelihara, salat sunat dan sebagainya, itu banyak melakukan ketaatan. Banyak melakukan berbagai jenis ibadah, karena dia adalah cerminan akhir. Wazawali kuduratin nafsil hailati bainahu wa baina maulahu ala wajhin atammi wa aksuhu bi aksihi. Jadi terus yang paling penting adalah menghilangkan semua sifat-sifat hawa nafsu. Jadi nafsu ini sifat kita kan hamba. Jadi hamba ini rendah. Itu namanya hamba. Hamba ini miskin. Kita miskin. Yang namanya hamba itu daif. Tidak punya kekuatan. Yang namanya hamba itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba itu butuh pertolongan. Semuanya ini itu kita bisa lihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sifat hamba. Nah, hawa nafsu ini punya penyakit. Jadi nafsu diciptakan untuk meniru yang tidak bagus. Semua manusia selain Nabi, nafsunya berawal dari ammarah bisu. Nafsu ini diciptakan yamilu ila su, condong kepada kejahatan dan suka meniru yang jahat-jahat. Anda sendiri buktikan. Kalau ada dua teman, ada yang bagus, ada yang jahat-jahat, itu hati selalu condong kepada yang tidak bagus. Karena hati diciptakan demikian. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Olehnya itu perlu latihan mujahadatun nafs.
Jadi semua sifat-sifat penyakit hati kita harus hilangkan. Yang namanya takabur dihilangkan. Tidak perlu takabur karena tidak ada faedahnya. Itu hanya mau masalah saja. Apa yang kita mau sombongkan, semua milik Allah. Diambil kapan saja. Apa yang kita perlu sombongkan, harta yang sedikit, banyak orang kaya kok di luar. Itu ilmu yang kita miliki, jutaan orang berilmu lebih hebat dari kita. Jadi tidak ada jalan untuk menyombongkan diri kecuali tawaduk kepada Allah. Anda mau terkenal, lebih banyak orang yang bercita-cita seperti kita mau terkenal. Gitu. Yang tidak salah lebih banyak waktunya untuk nongkrong. Gitu. Olehnya itu tawadu lillahi, Allah akan mengangkat itu dari diri kita. Jadi jangan mau terkenal dengan diri sendiri, jangan mengangkat diri. Biarlah ya Allah yang mengatur semuanya. Inilah yang dipesankan oleh Maulana Abul Abbas Al-Mursi. La takun abdan lil khafa, wa la takun abdan lisyuhur, wa kun abdan lillahi. Jangan menjadi hamba yang mau terkenal. Anda akan jadi hamba terkenal. Jangan menjadi hamba yang tidak mau dikenal. Banyak orang tidak mau dikenal. Saya tidak mau tampil, saya tidak mau dikenal. Saya tidak mau selesai, saya tidak mau terkenal. Berarti dia hamba khafi namanya. Tetapi kun abdan lillahi, jadilah hamba Allah. Allah membuat kamu terkenal atau tidak itu urusan Allah. Jadi menjadi abdan lillahi itu ya posisi kita sebagai rendah, hina dan sebagainya. Kalau Allah mengangkat itu hak mutlak bagi Allah. Jadi tidak perlu menyusahkan diri untuk terkenal, untuk kaya dan sebagainya, para dan sebagainya. Karena itu sifatnya sementara. Ada yang lebih berkuasa. Biarkanlah Allah yang mengatur semuanya. Ini bukan kita berarti membawa kepada tidak mau berusaha. Justru berusaha yang keras, tetapi ujung-ujungnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. فمن كان قليل الاجتهاد في بدايته لم يحصل له إشراك في نهايته ولو فرض أنه فتح عليه كان على وجه أضعف من غيره. Jadi siapa yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh di awalnya, itu tidak akan mencapai target. Anggaplah umpamanya tercapai, ada yang tercapai. Kita lihat kalau usahanya, iya Allah menghargai karena dia punya usaha kerja keras, sebagian cita-cita yang tercapai. Tetapi itu ala wajhnya adaf. Itu di bawah standar dari yang lainnya. Jadi kita melihat teman-teman di kuliah tidak serius belajar. Jadi muhadarah setengah-tengah, belajar setengah-tengah. Tetapi lulus makbul. Itu. Atau mangkul bimakda makdata ini. Sementara yang lain serius kuliah, ikut muhadarah, mencari tahdid dan sebagainya, turunnya 3, jayid, jayidah atau mumtaz. Itu pun kalau demikian, kalau berhasil itu. Kadang ada orang yang serius pergi kuliah, belajar, terus misal turun natijanya misal jahit. Terkadang juga ada orang yang kuliahnya ya maksudnya dia aja, tidak terlalu serius, mau ujian baru baca misal tulisan tiba-tiba turun natijanya dan atau mumtaz. Kadang begitu beberapa tempat ada beberapa yang terjadi. Jadi kata-kata kadang ini artinya jarang terjadi. Jadi yang namanya kadang, jadi tidak perlu kita terlalu mengharap. Itu bikhilafi aglabiyah. Karena bagaimanapun ada orang malas belajar, tetapi bahasa Arabnya bagus. Ketika di Indonesia dasarnya bagus. Itu ada keseimbangan sedikit. Jadi keseriusannya sudah dilakukan sedikit di Indonesia. Karena di Indonesia bahasa Arabnya bagus, Qurannya sudah oke. Jadi sampai di sini mungkin tidak terlalu serius. Karena berbagai macam faktor. Apakah kemalasan atau karena kesibukan dan sebagainya. Pas turun natijah bisa jadi jidat atau mumtaz. Ada seperti itu ada. Karena memenuhi sebagian syarat. Mungkin IQ-nya tinggi, ada orang satu kali baca paham.
Tapi itu jarang. Tapi itu jarang, karena jarang tidak bisa kita ikuti. Itu di luar daripada standar. Gitu. ويحتمل أن المعنى من أشرقت بدايته بالرجوع إلى الله تعالى والالتجاء إليه أشرقت نهايته بحصول الوصول إليه. Jadi itu ihtimal. Jadi bait ini kami nomor 27, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Jadi penafsirannya ada dua. Jadi siapa yang kerja keras di awalnya berarti akhirnya akan cemerlang. Jadi siapa yang sukses di awal akan sukses di akhir. Siapa yang kembali kepada Allah di awal, dia akan kembali kepada Allah di akhir. Bisa maknanya demikian. Bisa juga berarti siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di awal meskipun sedikit amalnya. Jadi tidak bergantung kepada amal, tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu masuk dia dalam dunia tarekat tasawuf, dia mengamalkan wirid sesuai diperintahkan, melaksanakan salat fardu dengan sunnah-sunnahnya. Mungkin tidak lebih dari itu. Tetapi dia iktimat kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, semua aktivitasnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihtimal demikian. Meskipun amalnya sedikit. Karena ini juga terjadi di sebagian para waliullah, para ulama dan sebagainya. Jadi itu ihtimal demikian. فتكون هذه عبارة أخرى موافقة لمعنى ما قبلها وما قلناه أولا أولى وأظهر. Nah, jadi ini tidak ada masalah, tidak bertentangan dengan penafsiran pertama bahwasanya di awal permulaan harus dibarengi berbagai macam ketaatan, berbagai macam usaha untuk sampai ke puncak, untuk menyerahi kesuksesan. Bisa berarti di awal meskipun sedikit, tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul a'mali adwamuha wa inkalla. Dalam sebuah hadis, ma faddalakum Abu Bakar la bi salatin wala bi siyami wala bi qiyamin wa inna ma syai'un waqara fi qalbihi. Tidak ada yang membuat Abu Bakar lebih hebat dari kalian, bukan karena banyak salat, banyak puasa, banyak zikir, banyak ibadah dan sebagainya. Tetapi syai'un waqara fi qalbi. Sesuatu itu mengakar di dalam hatinya. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kaum, orang semua berkumpul. Datang Abu Lahab. Jadi, apakah kalian percaya kalau saya menceritakan bahwasanya saya melakukan perjalanan di tempat ini ada begini, tempat ini ada begini. Gitu. Apakah kalian percaya kepada saya kalau menyampaikan sesuatu? Mereka bilang, kami tidak mengenal kamu kecuali Al-Amin. Dari kecil kau terkenal sebagai Al-Amin. Kami percaya. Nabi cerita bahwa semalam saya Isra dari Mekah ke Madinah. Di tengah jalan ada seperti yang terus. Dari Masjid Al-Aqsa ke langit terus kembali. Ini. Apa kata Abu Lahab? Abihasa jama'ata tabalak ya Muhammad. Apakah cerita seperti kau kumpul kami? Mampuslah kamu. Apa kata ya Abu Bakar? Atu sadik mayakulu sahibuk? Kau percaya apa yang bilang temanmu ini? Abu Bakar ditanya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Usaddiku ab'adu min zalik. Saya percaya lebih dari itu. Itu. Jadi syai'un waqara fi qalbihi, bahwa Nabi tidak mungkin berbohong. Gitu. Meskipun apa yang dilakukan tidak masuk akal, tetapi tidak mungkin dia berdusta. Gitu. Akal beda kalau kita masih teman guru-guru kalau cerita tidak masuk akal, mungkin Anda ragu-ragu. Tetapi Sayyidina Abu Bakar syai'un waqara fi qalbihi. Itu sangat jelas. Dia melihat semua persoalan dengan jelas. Itu dengan mata hati, dengan mata kepala, dengan mata hati dia melihat. Sehingga tidak ragu-ragu. Mastudi'a fi ghaibis sarairi wahara fi syahadatil zawahiri. Jadi bait ini hikam ini jadi yang pertama asyrakat bidayatu asyrakat nihayatuhu.
Yang hebat di awal juga hebat di akhir. Yang sukses di awal, sukses di akhir. Terus di hikam 28 ini, bahwasanya apa yang ada di dalam hati itu akan kelihatan di yang zahir. Apa yang tersembunyi di dalam hati itu kelihatan di badan kita. Olehnya itu para masyayikh jika ingin mengambil murid atau mengambil syekh, dia lihat saja. Karena semua yang ada di dalam hati itu kelihatan di muka. Anda tidak bisa menyembuhkan apa-apa. Itu. Karena semuanya ada tanda. Sampai sekarang ini para psikolog dunia itu menemukan sudah lebih sekitar 300 tanda di muka untuk membaca apa yang ada di dalam. Dia sedih, dia gembira. Dia berbohong atau tidak. Dia menipu atau tidak. Pura-pura atau tidak. Itu. Tetapi para al-arif billah itu mengenal itu dari muka seseorang. Itu dengan basira semuanya ada tertulis di muka. Apa yang ada di dalam hati itu akan terbaca di wajah seseorang. Mastudi'a fi ghaibi sarairi ay fil qulubi al-ghaibati ay ghairi al-musyahadati bil absari min al-ma'arif wal anwari ilahiyati. Dhahara fi syahadati al-zahiri ay fi al-zawahiri syahidati ay al-hadirati. Jadi apa yang terdapat di dalam hati itu baik itu berupa ilmu atau nur dan sebagainya, itu bisa terbaca di muka. Jadi di muka seseorang itu merupakan cerminan batin. Jadi tidak ada yang kita lakukan secara zahir kecuali terbetik di dalam hati sebelumnya. Jadi olehnya itu tubuh kita ini adalah disetir oleh dalam. Anda tidak bisa mengerjakan apapun, sekecil apapun, kalau tidak ada komando dari dalam. Apakah yang memberi komando itu di dalam berupa nur atau ma'arif, atau dia bersedih, atau dia bergembira dan sebagainya, sesuai dengan keadaan yang ada, al-ahwal yang ada di dalam, itu akan tercermin. Tercermin di muka seseorang. Olehnya itu, para masyayikh kita menasihatkan, jadi para waliullah, itu melihat seseorang, dia tahu dari mukanya. Tapi kalau min kibaril aulia, itu bisa melihat dengan mata hati, ke mata hati. Itu. Jadi dua kacamata yang kita pakai. Ada kacamata akal, ada kacamata hati. Orang yang punya hijab tidak bisa melihat dengan mata hati, namanya alul hijab. Itu melihat dengan akal. Itu dengan ilmu melalui burhan penelitian dan sebagainya. Itu. Tetapi orang yang ahlul mukasyafah, ahlul syuhud, dia melihat dengan mata hatinya. Karena tabir terbuka, dia bisa melihat secara langsung. فَمَسْتَوْدَعَهُ اللَّهُ فِي الْقُلُوبِ وَالسَّرَائِرِ مِنَ الْمَعَارِفِ وَالْأَنْوَارِ لَابُدَّ أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُهُ عَلَى الْوَجْهِ وَالْجَوَارِحِ وَهَذِهِ عَلَامَةٌ يُعْرَفُ بِهَا حَالُ الْمُرِيدِ السَّالِكِ. Jadi apapun yang ada di dalam hati, itu akan tertuang di anggota tubuh ini. Tertuang di anggota tubuh, itulah alamat tanda yang diketahui oleh seorang syekh kepada seorang murid. Jika dia mengangkat seseorang jadi murid atau memberi penghormatan, dia melihat itu. Dia melihat murid, bahwasanya murid ini dia dalam kondisi seperti ini. Dia dalam keadaan begini, dia sudah posisi seperti dia sudah nafsu mutmainnah, atau dia sudah nafsu radia atau nafsu radia. Atau dia melihat dia masih nafsu amarah, dia pindahkan dari amarah ke lawamah. Itu syekh bisa melihat dengan demikian. لأن
مرآة الباطن ويستدل بذلك من أراد صحبته والاجتماع به لينتفع به. Jadi az-zahir mir'atul batin wal batin mir'atul zahir. Seperti yang kita katakan bahwa tidak ada yang kita lakukan kecuali sudah ada di dalam. Ada komando dari dalam. Pada hikam sebelumnya bahwasanya tubuh ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada faedahnya kalau tidak ada roh dari dalam. Itu. Jadi di dalam sudah ada yang mengatur dari dalam, dan itu bisa kelihatan di anggota badan kita, baik amal perbuatan, gerak-gerik, atau roman muka kita bisa terbaca. Syattana baina man yastadillu bihi aw yustadallu alayhi. Al-mustadillu bihi arif al-haqqa li ahlihi wa athbata al-amra min wujudi aslihi wal istidlalu alayhi min adami al-wusuli ilayhi wa illa famata ghaba hatta yustadallu alayhi wa mata ba'da hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilayhi. Jadi di sini pada hikam sebelumnya menjelaskan bahwasanya apa yang kita lakukan itu cerminan dari dalam. Di hikam ini menjelaskan bahwasanya seseorang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Jadi ada perbedaan syattana baina man yastadillu bihi au yani wa yastadillu alaihi. Itu ada bedanya, ada perbedaan antara yastadillu alaihi, yastadillu billahi ala syai'in. Jadi dia menjadikan Allah sebagai dalil atas segala sesuatu. Yastadillu billahi ala siwahu ala syai'in. Jadi dengan adanya Allah semua makhluk ada. Jadi kita menjadikan Allah sebagai bukti, dalil bahwa sesuatu ada. Tanpa Allah semua tidak ada. Kenapa ini terjadi? Itu karena itu kita menjadikan Allah sebagai dalil karena Allah yang menghendaki. Wa bainama yastadillu alaihi yastadillu bi syai'in 'alallahi. Dia menjadikan sesuatu dalil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah karena makhluknya. Itu ada perbedaan. Yang pertama itu ahli syuhud, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan Allah sebagai bukti atas adanya sesuatu, keberadaan sesuatu. Itu sesuatu sukses tidak sukses, ada atau tidak ada, itu karena kita Allah sebagai dalil, sebagai bukti. Ada juga orang yang tidak sampai, pemula, menjadikan sesuatu sebagai bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat matahari ada, terus bulan, dunia ini baru dan sebagainya. Semua yang baru hadis dan hadis yahtadi ila muhdis. Dan semua perubahan-perubahan ini tidak mungkin Tuhan. Kalau begitu ada yang berkuasa. Jadi dengan natijah berpikir seperti ini, kita sampai bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu kita jadikan dalil atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sampai kepada Allah tidak, Allah itu sebagai dalil atas adanya sesuatu, kebalikannya. Karena dia melihat dengan mata hati, yang kedua melihat dengan akalnya. Wal istidlalu alaihi min adami rusuli ilaihi. Wa illa famata gaba hatta yustadalla alaihi. Jadi sejak kapan Allah itu gaib dari kita sehingga kita perlu mencarikan dalil. Sejak kapan Allah tidak melihat kita? Sejak kapan Allah tidak bersama dengan kita sehingga kita perlu dalil bahwa mana Allah? Itu. Yang perlu dicarikan dalil kalau dia gaib. Yang perlu dicari itu yang tidak ada. Itu. Selama dia ada, kenapa kita cari? Itu. Jadi yang ada tidak perlu dicari. Yang perlu dicari yang tidak ada. Sejak kapan Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan kita? Sejak kapan Allah sudah gaib dari kita?
Wa mata ba'uda hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilaihi. Jadi sejak kapan Allah itu jauh dari kita sehingga sesuatu bisa dijadikan perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah jauh. Yang perlu dicari itu yang jauh. Kalau dia dekat itu tidak perlu mencari sesuatu untuk sampai kepada yang dekat. Syattana ay ba'uda ma baina man yastadillu bihi ala al-asya'i wa hum al-muraduna al-majzubuna ilayhi alladhina hum min ahli syuhudi imma ibtida'an wa imma ba'da suluki wa humul 'arifun fa innahum la yashhaduna ghayra maulahum wa yastadilluna bihi ala al-asya'i aw bima'na al-waw yastadillu alayhi. Jadi di sini yastadillu alaihi yastadillu bihi billahi ala syai'. Jadi karena dia mengenal Allah dengan perantara ini, dan sebab dia mengenal Allah, dia bisa mengenal sesuatu. Baik itu al-majzub maupun al-arifun. Jadi yang sampai ini bisa al-majzub. Majzub adalah orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia seperti magnet. Jadi dia selalu di bawah pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ada majzub mutamakkin, ada ghair mutamakkin. Majzub mutamakkin yaitu berada di bawah pantauan Allah sendiri yang akan mendidiknya secara langsung. Kalau dia mutamakkin, dia berjalan dengan normal seperti al-arifun. Ada ghair mutamakkin, sehingga kita melihat baca buku-buku ada al-majzub seperti orang bila seperti orang gila. Jadi pakaiannya tidak beraturan, rambutnya tidak beraturan dan sebagainya. Majzub ghair mutamakkin. Jadi ketika nur datang kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyadari dirinya. Itu. Tidak menyadari dirinya. Sehingga Sidi Ahmad Badawi majzub. Majzub. Jadi kalau nur datang kepadanya itu tidak pakai baju karena panas. Jadi tidak ada boleh mendekat karena dia punya nur. Itu. Majzub. Jadi dia dididik bukan melalui guru. Itu tidak dididik melalui guru. Seperti kita yang lainnya Sidi Abi Hasan Syadzili, dia punya guru. Sidi Ibnu Basis dan yang lainnya punya guru. Itu al-majzub. Jadi al-majzub ini jadi tiba-tiba dia berada di puncak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dengan mata hati apa yang bisa dilihat oleh mata hati. Sehingga dia melihat Allah dengan mata hatinya. Di situ dia melihat dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa sesuatu ada karena Allah Subhanahu wa taala. Itu halatul majzub. Atau al-arifun billah. Al-arifun yang mempunyai guru. Itu dia dari awal naik derajat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya al-arifun billah. Al-arifun billah ini terkadang dia majzub kalau sudah sampai di puncak, tetapi dia mutamakkin. Karena begitu hebatnya mutamakkinnya dia dengan ilmu, karena dari tangga 1, 2, 3 dan seterusnya, dia tidak kentara kalau dia sekarang didatangi nur dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena dia sangat mutamakkin. Itu seperti para guru-guru kita, Sayyidi Maulana Nuruddin Dr. Ali Juma, Sayyidi Abdul Lais Siddiq Al-Gumari dan sebagainya. Itu sangat mutamakkin. Beda orang yang tidak ada guru. Yang dididik begitu datang nur, terkadang orang melihat itu di luar daripada kebiasaan. Itu. Jadi ini al-wasilun, baik al-majzub maupun al-arifun, yastadillu billahi ala syai'. Adanya Allah, dia mengenal segala sesuatu. Kalau bukan karena Allah, alam ini tidak ada. Itu. Jadi dia tidak melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala.
ويستدلون به على الأشياء أو بمعنى الواو يستدل عليه وهم المريدون السالكون إلى الله تعالى. Jadi kebalikannya yastadillu alaihi yastadillu alallahi bisyai'in. Jadi dia menjadikan makhluk ini sebagai bukti atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi atau keadaan para pemula. Itu. Sama Anda kalau masuk di kuliah. Anda baru datang di sini ini. Begitu baca muqarrar, ikut muhadarah, Anda ini masih heran melihat kondisi yang ada di perkuliahan karena tidak mengetahui sesuatu, oh ini susah dan sebagainya. Minta tolong kepada seseorang, itu mungkin orang bisa membuat saya sukses dan sebagainya. Karena Anda masih baru. Beda orang yang sudah lama tingkat 4 di sini atau sudah S2 di sini dan sebagainya, dia sudah menghadapi perkuliahan dengan mudah dan sebagainya. Karena dia melihat hakikatnya. Kalau pemula belum melihat hakikat. Sama dengan ini as-salikun, orang yang masuk dalam dunia tarekat tasawuf umpamanya pertama kali, bagaimana dia mengenal Allah tentu dengan sesuatu. Karena belum ada mukasyafah. Ya, artinya belum mukasyafah, masih mempergunakan akal. Akal yang dipakai bahwasanya semua yang kita lihat alam ini bukti atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu halul muridin atau hal pemula. Itu dengan akal, kalau yang sampai dengan hati. Itu pentingnya al-ja'mu bainan nuraini. Ini menggabungkan antara dua cahaya, cahaya akal dengan cahaya hati. Wa ahlullahi ta'ala ala qismaini muradin wa muridin wa in syi'ta qulta majzubin wa hum ahlu syuhudi wa salikin. Jadi ada murad, ada murid. Murid itu pemula yang mencari guru dan sebagai murad ismul maf'ul, murid ismul fa'il. Arada yuridu murid yang mencari guru, yang mencari petunjuk. Murad yang dicari ismul maf'ul. Itu ada yang membedakan. Itu. Ada juga yang tidak membedakan, sama-sama saya keduanya. Itu mereka semua ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muriduna as-salikuna fi hali sulukihim mahjubuna an rabbihim bi ru'yatil aghyar wal athar wal aqwal zahiratun lahum mawjudatun ladaihim wal haqqu ghaibun anhum falam yarawhu wa hum yastadilluna biha alaihi fi hali tarakkihim. Jadi al-muridun ketika dia mengerjakan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersentuhan dengan agyar. Agyar sesuatu yang ada di dalam hati, baik itu zulma atau nur, kesedihan atau kesusahan. Dia masih berpegang di sana. Jadi itu masih memiliki hijab sehingga belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena kondisi masih pemula. Tetapi dia melihat segala sesuatu dan sesuatu dijadikan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi al-muridin. Wal muradun wa hum al-majzubun wajhahumul haqqu ta'ala biwajhihi al-karim wa ta'arrafa ilaihim fa arrafuhu wa in hajabat anhumul aghyar wa hum yastadilluna bihi 'alaiha fi hali tadallihim in juzibu ibtida'u aw ba'da sulukihim in kanu min ahlihi wa humul arifun. Jadi al-muradun hum al-majzubun atau al-arifuna billah. Jadi al-muradun atau al-wasilun imam majzub. Majzub ini dari awal dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui guru. Atau al-arifun dari awal seperti kalian kalau masuk dalam dunia mengamalkan wirid tanggal 1, 2, 3, 4 sampai terakhir namanya al-arifuna billah. Itu juga al-wasilun. Mereka itu didatangi oleh nur Allah Subhanahu wa taala. Nur Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan dia
sehingga dia mengenal Allah, dan dari Allah Subhanahu wa taala dia mengenal segala sesuatu. Jadi nur yang datang kepadanya. Kalau muridin tidak. Murid itu dia salat itu punya nur datang kepadanya. Dia dengan nur ini berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu mencari nur, satu yang didatangi oleh nur. Jadi kondisi pemula dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nur, salat, puasa dan sebagainya. Itulah dia jadikan perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-majzub atau al-arifun tidak, nur Allah yang datang kepadanya. Dengan nur itu sampai ke dalam hati, bisa berupa ma'rifah atau asrar dan sebagainya, dia melihat segala sesuatu. Muncullah yang namanya musyahadah, mukasyafah. Dengan demikian dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan di situ dia mengenal segala sesuatu. فإنهم من أهل الجذب أيضا لكن لشدة تمكنهم في أحوالهم لا يظهر عليهم. Ini al-arifun juga min ahli jazb. Jadi ada orang dari awal dia belajar sama guru mursyid, tangga 1, 2 dan seterusnya sampai al-wasilu wasala ilallahi subhanahu wa ta'ala. Setelah sampai dia juga ahlul jazb. Tetapi karena dia mutamakin, dia sangat menguasai yang namanya medan dalam dunia hati, dalam dunia tasawuf, itu tidak jelas kalau dia lagi didatangi oleh nur Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang betul-betul mutamakin sesamanya. Tetapi al-majzub, begitu nur Allah datang kepada Anda tidak boleh mendekat. Dia kepanasan, dia buka baju. Itu. Dia mengerjakan sesuatu kita tidak tahu. Bahkan mengucapkan sesuatu kita tidak paham. Itu majzub. Tapi kalau al-arifun billah semuanya jelas. Kenapa? Karena dari awal itu ada ilmu. Itu dibina oleh syekh dan sebagainya. Itulah pentingnya yang namanya berguru. Jadi berguru, makanya tingkatan dalam dunia tasawuf yang paling bagus yang punya guru. Sebaik-baik guru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, guru dari mursyid. Kita berguru kepada Maulana Sidi Maulana Dr. Ali Jum'ah, atau mengambil wirid dari Sidi Maulana Abdul Bais Al-Kitani dan sebagainya. Itu melalui guru. Terus yang yang ketiga al-majzub. Jadi itu yang membimbing Allah langsung membimbing dia. Terus yang keempat salawat. Itulah 4 guru yang dipakai untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 gurunya Nabi itu banyak, seperti Sidi Muhyiddin Ibnu Arabi, Sidi Maulana Muftah Al-Qadi. Itu gurunya cuma satu, cuma Nabi saja. Ada orang juga yang lainnya punya guru. Terus ada langsung Allah. Yang keempat adalah mengamalkan salawat. Yang tidak punya guru, mengamalkan salawat itu minimal 1000 per hari. Itu minimal 1000 per hari. Ada yang 10.000 per hari. Itu mengamalkan salawat 10.000 per hari. Walidha qila nihayatus salik hidayatul majzub. Warada a'zamun nas jazbal anbiya'u wal mursalun. Jadi sini ulidha qila nihayatus salik bidayatul majzub. Jadi as-salik, kalau pemula ini berjalan tangga 1, tangga 2, ibaratnya dari nafsu al-amarah ke nafsu lawamah, ke mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, al-kamilah, sampai ke al-kamilah. Itu akhir daripada murid as-salik. Akhirnya di nafsu al-kamilah. Tetapi majzub di mana awalnya nafsu al-kamilah. Itu langsung dari puncak, dari atas. Itu. Langsung dari atas. Itu kondisi al-majzub. Jadi bidayatul salik, nihayatul majzub. Wa warada a'zamun nasi jazban al-anbiya'u wal mursaluna. Ya, karena para nabi dan rasul tidak punya guru.
itu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa halul fariqaini wa shattana ma bainahuma ay ba'uda ma bainahuma wa dhalika anna al-mustadilla bihi ala ghairihi arafa al-haqqa wa huwa al-wujudul wajibu li ahlihi wa huwa Allah ta'ala. Jadi al-mustadil bihi ala ghairihi, itu perbedaannya, dia mengenal Allah dan arafal haqqa subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya karena dia langsung ke puncak, langsung ke nafsul kamilah, dia melihat Allah Subhanahu wa taala dan melihat alam ini tidak ada. Bahwasanya wujud yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak ada jika dibanding dengan keberadaan Allah. Karena wujudnya Allah zati, sementara wujudnya kita ard. Jadi Allah itu wajah ada dengan zatnya, ada dengan sendiri. Kalau alam ini dia tidak ada dengan sendirinya, tidak ada dengan zatnya, tetapi dia diadakan. Olehnya itu wujuduhu ard, itu sementara. Kalau Allah Subhanahu wujuduhu zati, yaitu permanen, tidak ini, tidak hilang-hilang. Ay lam yusbit al-wujuda illa lahu subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-hawadithu fa hiya indahum adamu mahs. Fa athbata al-amra wa hiya al-hawadithu al-adamiyah min wujudi aslihi wa huwa Allah ta'ala. Jadi al-arifun dan al-majzub, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya kana Allah wa lam yakun syai'. Allah ada, wa lam yakun syai', yang lain tidak ada. Di situ orang yang mencapai al-arifun, al-majzub, dia sampai kepada makamul fana. Jadi yang dilihat itu Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak ada yang dilihat. Karena wujud yang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu wujudnya hanya zati art saja, sementara. Jadi Allah Subhanahu wa taala aslun wal alam far'un. Allah Subhanahu wa taala mutlak dan wa ma siwahu muqayyad. Allah Subhanahu wa taala wujud, wa ma siwahu adamun. Allah Subhanahu wa taala nurun, wa ma siwahu zulma. Selama demikian, dia menetapkan, dia melihat dan meyakini bahwasanya wujud yang hakiki Allah Subhanahu wa taala. Selainnya itu tidak ada wujudnya dibanding dengan wujudnya Allah. Kita tidak mengatakan saya kan ada, saya ada. Berarti kalau saya wujud, saya ada. Gitu. Jadi kita ada dibanding dengan wujudnya yang lain, bukan dibanding dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada jika keberadaan kita dibanding dengan keberadaan Allah. Tetapi jika Anda membandingkan diri Anda dengan yang lain, Anda juga ada. Gitu. Kita juga ada di alam ini. Kita ada, kita punya kekuatan. Tetapi jika masalah dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada apa-apanya. Jadi kita tidak ada karena kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay ja'ala wujudahum istafadan min wujudillah ta'ala alladhi qabalahum wa dhahara fihim wa wajadu wa illa fahum adamu mahzin fi nadhri arbabish syuhud. Jadi kenapa demikian? Karena kita ada ini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua ini. Semua manusia butuh. Yang pertama al-ijad, mengadakan. Semua manusia butuh yang namanya ijad, diadakan. Setelah manusia ada di dunia ini, butuh namanya madat. Untuk melanjutkan kehidupan ini, Allah menciptakan kita, kita ada. Semua yang namanya makhluk itu butuh yang namanya ijad, penciptaan. Setelah manusia diciptakan, dia butuh madat untuk melangsungkan kehidupannya. Kalau tidak ada madat, tidak bisa lanjut. Jadi untuk melanjutkan kehidupan kita, hidup besok, lusa dan sebagainya, itu butuh madat. Itu madat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan masyiwallahi atau makhluk atau kita ini itu karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu percikan, pinjaman, sementara tidak hakiki. Selama dia tidak hakiki,
mereka melihat bahwasanya wujud yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu arbabus syuhud. Jadi dari awal kita sudah jelaskan dua tinjauan. Ashabul ukul, kalau kita ini alul hijab, hati tidak bisa melihat, berarti kita mempergunakan akal. Akal standarnya adalah melihat alam ini asmaullahi husna wa sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah ada? Karena ada alam. Kenapa kalau ada alam? Itu kan terjadi dengan sendirinya. Kalau terjadi dengan sendirinya, itu mungkin tidak bisa. Karena matahari yang tidak pernah hilang, berjalan dengan bagus, alam-alam ada siang dan sebagainya. Kadang kita menginginkan sesuatu tidak terjadi. Kadang kita ingin sesuatu terjadi. Itu. Kenapa bisa demikian? Kalau terjadi dengan sendirinya, kalau sesuatu terjadi atas kemauan kita sendiri, berarti ada dengan sendirinya. Tetapi ada kemauan kita tidak mau terjadi. Itu. Berarti pohon ini terjadi sendirinya, dia mengadakan diri sendiri tidak bisa. Sebagaimana kita ini, bukan kita mengadakan diri kita sendiri. Buktinya seandainya keinginan kita tercapai semuanya, kita adakan diri kita, tentu semua keinginan kita tercapai. Tetapi secara kenyataan tidak demikian. Kalau begitu, ya ada yang berkuasa, ada yang lebih mutlak di sana, yang mengatur dan menciptakan alam ini. Jadi semua keindahan itu tajalli asmaullahi husna al-jamal. Itu. Kita makan buah-buahan enak dan sebagainya itu kita melihat sesuatu dan sebagainya. Ada yang kuat dan sebagainya itu sifatul quwa. Ada yang kaya, oh itu sifat al-ghinanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pemurah, sifatul karim. Itu semua tajalli asma'illahi husna wa sifatillahi ta'ala. Itu bagi arbabul ukul, orang yang berpikir. Kalau arbabul syuhud beda. Arbabul syuhud itu melihat dengan mata hati. Kalau arbabul ukul melihat dengan akal. Dan semuanya diperlukan. Jadi al-jamu bainan nuraini, nurun ala nur. والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه والمستدل بغيره عليه على العكس ما ذكر لأنه استدل بالجهول على المعلوم بالمجهول على المعلوم وبالعدم على الوجود وبالأمر الخفي على الظاهر الجلي وذلك لوجود الحجاب ووقوفه مع الأسباب. Jadi al-istidlalu alaihi itu bagi orang yang tidak sampai, yakni arbabul ukul, para filosof, para pencari Tuhan, dan siapa saja yang belum sampai kepada Allah, yakni belum bisa melihat dengan mata hati, kita mempergunakan akal. Kita menjadikan sesuatu sebagai dalil atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih berpegang kepada asbab. Itu melihat kepada asbab. Jadi masih ada hijab. Karena kita menjadikan sesuatu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih iktimat kepada apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, masih iktimat kepada akal. Itu hijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa faqul innahu min adamil usuli fa mata ghaba ay fala yasihhu li'annahu mata ghaba hatta yustadalla alayhi bil asya'il hadirati. Jadi wa illa faqul, jadi itu tidak bisa katanya, itu min adamil usul, karena dia belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan sesuatu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihu. Jadi sejak kapan Allah Subhanahu wa taala jadi li'annahu itu mata gaba hatta yustadalla alaihi. Jadi sejak kapan Allah Subhanahu gaib itu sehingga kita mencari dalil. Jadi itu pandangan arbabus syuhud. Arbabus syuhud tidak pernah Allah itu gaib dari dia. Dan secara akal Allah tidak pernah gaib dari kita. Cuma kita yang gaib dari Allah. Allah itu wa ma'akum aina ma kuntum wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid.
Jadi Allah tidak pernah gaib dari kita. Kita yang gaib dari Allah, kita yang jauh dari Allah. Tapi arbabus syuhud itu tidak pernah gaib dari Allah. Allah tidak pernah gaib dari dia, dia pun tidak pernah gaib dari Allah, sehingga dia melihat dengan mata hati. Sehingga dia tidak mau menjadikan sesuatu dalil untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tidak sampai arbabul ukul atau ashabul hijab menjadikan sesuatu sebagai bukti atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perbedaan dari segi tinjauan. Tetapi semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak bisa dipungkiri satu sama lain. Kenapa? Al-jihatu munfakkah. Itu kita kaidah mantik, isampakkatil jihatu fala ta'arud. Jika tinjauan berbeda tidak ada masalah. Satu melihat dari kacamata zahir, satu melihat dari kacamata batin. Satu melihat dari kacamata fikih, satu melihat dari kacamata filsafat, tentu tinjauan berbeda. Tuh. Tapi semuanya benar. ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه أي يستدل بها عليه لأنها لا وجود لها عند أهل الشهود حتى توصل إليه. أما المحجوبون jadi inda ahli syuhud, jadi mata ba'udah hatta takunal asaru hiya allati tusilu ilaihi. Jadi sejak kapan Allah itu jauh sehingga alam ini kita jadikan sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidahnya yang mau dicapai, yang perlu kita mencari wasilah sampai kepadanya itu yang jauh. Kenapa? Kalau kita dari rasa kahil asyir, kita butuh wasilah, terampu karena jauh. Andai kata Anda mau dekat-dekat, tidak perlu wasilah karena dekat. Kalau Allah dekat, kenapa kita mencari wasilah? Kalau Allah dekat, Anda mencari wasilah untuk sampai kepada Allah, berarti Allah itu jauh, yang lainnya ini dekat. Jadi amal perbuatan Anda dekat sama Anda, Allah jauh karena Anda menjadikan ini wasilah untuk sampai kepada yang jauh. Sementara Allah itu dekat sama kita. Kalau Allah dekat, kenapa kita mencari wasilah? Jadi arbabus syuhud tidak menjadikan segala sesuatu untuk sampai kepada Allah. Karena Allah dekat, dia pun dekat. Dia melihat dengan mata hati. Namun arbabul ukul, ashabul hijab, yang belum sampai melihat dengan mata hati, dia menjadikan segala sesuatu jembatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun Allah dekat sama dia, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amma al-mahjubun fala yarawna illa al-aqwana wa yastadilluna biha alayhi. وهم قسمان عامة وسالكون لم يصلوا إلى مقام الشهود والمراد بالاستدلال المجذوب الذي حصلت له إفاقة أنه حينئذ يلاحظ الغير ويثبت وجوده بوجوده سبحانه وثبوته بإثباته وليس المراد أنه يستدل حينئذ بالدليل العقلي والنظر الفكري. Jadi al-mahjubun itu. Jadi al-mahjubun ini dia tidak melihat kecuali apa yang dilihat. Itu mahjubun. Jadi mahjubun ini melihat dengan akal, dengan mata kepala. Apa yang dilihat itu yang dilihat. Yang dilihat adalah alam ini yang dilihat. Dia tidak melihat apa di balik alam ini. Itu beda dengan ashabu syuhud. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh mata dan apa yang tidak terpikirkan oleh akal. Itu ashabus syuhud. Ashabul aql wa ashabul hijab, dia melihat apa yang dilihat oleh mata kepala. Yaitu ada amma, ada salikun. Amma itu orang secara umum. Ada salikun, mereka yang masuk mungkin dalam dunia tasawuf, mengamalkan wirid, itu namanya salikun. Atau membaca salawat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi ada 4 itu. Jadi ada 4 jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma gurunya langsung sama Nabi, atau melalui mursyid kamil,
atau Allah Subhanahu wa taala atau mengamalkan selawat. Itu berdasarkan pengalaman para waliullah, itulah 4 yang bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه. قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه. قال تعالى: ينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه، أي إشارة إلى حال الواصلين إليه تعالى، فإنهم لما خرجوا من سجن رؤية الأغيار إلى قضاء التوحيد وكمال الاستبصار اتسعت مسافة نظرهم، وأفيد عليهم علوم وأسرار إلهية، فصاروا يمدون الغير ويتصرفون في أوالمهم الباطنية كيف شاءوا. Di sini jadi di hikam sebelumnya, jadi perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 kelompok. Ada al-wasilun, ada as-salikun, itu pemula. Al-wasilun, al-majlisub atau al-arif billah. As-salikun atau yang pemula imma ammah, imma as-salik. Pada hikam nomor 30 ini itu menjelaskan masing-masing kelompok akan bersedekah kepada sesama manusia sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi yumpik zu za'ati min sa'ati, itu al-wasilun. Jadi al-wasiluna setelah mereka bebas dari agyar ini apa yang ada di dalam hati? Nur, kegelapan, itu dia tidak iktimat ke sana. Jadi berbagai macam gelombang kenikmatan di dalam hati dikala berzikir, berjalan sebagainya berupa nur atau ma'rifah, ma'arif dan sebagainya, dia tidak iktimat kepadanya. Pokoknya dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bebas dari nafsunya. Dia bebas dari nafsunya, mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun membuka tabir, hijab. Di situlah Allah mengisi hatinya dengan berbagai macam pengetahuan, berbagai macam nur, berbagai macam maklumat dan sebagainya. Ada orang disingkap dengan alam mulk. Jadi alam mulk ini adalah alam nyata, apa yang kita lihat secara nyata itu namanya alam mulk. Jadi ada orang semua ilmu dia ketahui. Ilmu apa saja, karena tabir terbuka. Jadi semua ilmu di dunia ini ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua yang dikerjakan manusia ada di Lauhul Mahfuz. Ketika orang sampai di atas ke puncak al-wasilunnya al-alifuna billah, Allah membuka tabir untuk alam mulk. Yang tadinya hanya khusus di bidang fikih tafsir, sekarang semua jenis ilmu dia ketahui karena hijab dibuka. Di saat Anda melihat buku ini, Anda tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika buku ini dibuka, Anda baca dan Anda tahu semuanya. Karena hijab dibuka. Itu. Kalau itu dibukakan alam mulk, alam nyata. Ada orang dibukakan, waliullah dibukakan alam mulk, alam yang tidak kelihatan di atas. Di atas ada berbagai macam alam. Sehingga para waliullah sekarang itu lebih dari 14 alam yang ada. Dia melihat di sana ada alam malakut, ada alam yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat. Itu dia hijab terbuka. Kalau sudah demikian, falyumpik dzu sa'atin min sa'ati. Jadi yang punya rezeki, di sini bukan rezeki harta, tetapi rezeki hikmah dan ma'rifah. Hendaklah mengajar yang lain, mengajar murid supaya tidak keliru dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para mursyid al-kamil, itu mendidik para murid untuk mengajar supaya tidak keliru untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengajar orang awam dan sebagainya supaya bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan bagus, bagaimana akidah ini dengan bagus dan sebagainya. Jadi falyumpik dzu sa'atin itu min sa'ati, hendaklah menafkahkan itu
rezeki, yaitu hikmah, pengetahuan, petunjuk, irsyad dan sebagainya kepada yang lain. ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه أي إشارة إلى حال السائرين إليه فهم مقدورون عليهم في أرزاق العلوم والفهوم محبوسون في مضيق الخيالات والرسوم ينفقون مما آتاهم الله من فضله من الرزق المقدر الضيق على غيرهم ويتصرفون في أوالمهم على قدر ما أعطاهم الله عز وجل. Jadi wabang qudira alaihi rizku, yang rezekinya sedikit, hartanya sedikit, falyunfiq mimma atahullah, hendaklah juga dia bersedekah apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi semuanya bekerja pada khususnya masing-masing, pada bidangnya masing-masing. Jadi yang muridin, yang as-salikun ini terkadang diberikan sesuatu dalam hati, silakan mengajarkan orang lain. Tetapi tidak boleh lebih dari itu. Karena kapasitas terbatas. Itu masih sedikit rezekinya. Beda dengan anak lawasilun. Itu halatul bas. Kalau muridin halatul qab, dia masih miskin. Kenapa? Dia masih mahasiswa. Yang namanya mahasiswa itu tidak kaya. Masih belajar dan sebenarnya belum bekerja. Yang selesai, sudah doktor, sudah mengajar, sudah banyak perusahaannya, dia akan kaya. Dia banyak menyumbang. Adapun mahasiswa kalau mau menyumbang paling 1 pon, 2 pon. Kalau selesai menerima minha per bulan, dia menyumbang 5 pon lah. Dan sebagainya. Falyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Jadi semuanya bekerja pada bidangnya masing-masing. Olehnya itu Sidi Abu Bakar mengatakan, afdalul ayat fil Quran kullun ya'malu ala syakilati. Jadi semua beroperasi pada bidangnya masing-masing. Itu. اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه والواصلون لهم أنوار المواجهة فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله لا لشيء دونه ولله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Jadi di hikam nomor 30 jadi seruan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Maka pada hikam nomor 31 ini karena al-wasilun posisinya beda dengan as-salikun. Jadi sini dikatakan ihtada ar-rahiluna ila bi anwarit tawajjuh. Jadi ar-rahilun ini as-salikun, pemuda ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bi anwarit tawajjuh. Yani bi anwar dari salat, puasa dan sebagainya, tawajjahuna ila Allah Subhanahu wa taala. Bi anwarit tawajjuh, dari wiridnya, dari puasanya, dari sedekahnya, dari salatnya, semuanya punya nur. Punya nur, nur ini nur puasa, nur salat, itu masuk ke dalam hati. Sehingga hati menjadi terang. Karena hati ini punya mata, namanya basirah. Basirah ini tidak ada faedahnya kalau tidak ada nurnya. Tidak ada nurnya. Dari mana nurnya? Itu dari salat, puasa, haji dan sebagainya. Jika Anda selesai salat, terkadang hati jadi cerah. Itu karena ada nur yang datang. Itulah nur ini dipakai untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia istilahnya masih abdung lin nur. Masih budak terhadap nur. Karena masih mengandalkan nur ini sebagai jembatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi pemula. Itu. Kondisi pemula tidak ada masalah bagi yang berada di posisi ini. Tetapi bagi arbabus syuhud itu tidak bisa. Itu. Tetapi kullun ya'malu ala syakilati. Beda dengan wasilunahum anwarul muwajahah. Orang yang sampai lahum anwarul muwajahah. Jadi anwarul muwajahah
anwar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lahum untuknya. Jadi nur itu yang datang, nur datang dari Allah Subhanahu wa taala terus masuk ke dalam hati. Dengan demikian dia mengenal Allah. Itu. Bukan dia yang mencari nur, tapi nur itu yang datang. Karena mereka sudah sampai tidak pernah gaib dari Allah, Allah tidak pernah gaib dari dia dan sebagainya. Sehingga dia tidak mencari nur, nur yang datang. Beda dengan pemula, dia mencari nur, dengan nur itu dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihtadar rahiluna ay as-sairun ilaihi bi anwari tawajjuhi ay al-anwari al-hasilati min al-ibadati wal riyadati allati tuwajjahu biha ila hadrati rabbi. Fa innal mujahadata bihasabil adati yuhsalu minha anwarun fil qulubi yahtaduna biha ila Allah Ta'ala hatta yasilu ilaihi. Jadi ihtadar rahiluna, yani as-sairuna ila Allah Subhanahu wa taala bi anwari tawajjuh. Itu dengan nur ini yatawajjauna ila Allah Subhanahu wa taala. Itu nur dari salat, puasa, haji dan sebagainya. Semua amal yang kita kerjakan lillahi. Tapi kalau bukan lillahi tidak ada nurnya. Itu. Ya, harus billahi. Baru ada nurnya. Nur itulah yang menjadi penerang di dalam hati. Karena hati ini tidak ada faedahnya kalau mata buta. Mata ini namanya basira, tidak ada fungsinya kalau tidak ada cahaya. Yaitu nur dari salat, puasa, haji dan sebagainya. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita berbuat baik. Supaya kita punya nur. Wa man lam yaj'illahu nuran fama lahu min nur. Untuk apa itu nur? Kita berjalan dengan nur, berjalan dengan cahaya. Seperti matahari. Kalau tidak ada matahari, Anda mau apa? Tidak bisa berjalan. Anda berjalan dalam kegelapan, meraba-raba. Sebagaimana mata ini, tubuh punya mata. Mata ini tidak ada fungsinya kalau tidak ada cahaya. Coba matikan lampu semua, tutup semua pintu, kita gelap-gelapan di sini. Jadi kalau malam tidak ada bulan, itu semua gelap. Jadi mata ini punya fungsi kalau ada cahaya. Basira juga berfungsi kalau ada nur. Itu. Walwasiluna lahum anwarul muwajahah ay al-anwarul lati wajahathum min hadratir rabbi ay ufidat alaihim hatta rafuhu subhanahu wa ta'ala. Jadi al-wasiluna lahum anwarul muwajahah. Jadi al-wasiluna anwarul muwajahah lahum. Nur itu yang datang menghadap kepada dia. Nur yuwajihuhum. Nur datang dari Allah. Yatawajjahu ilal wasilun. Dan dengan nur itu dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beda yang pertama. Yang pertama dia yang mencari nur. Dengan salat, puasa dan sebagainya ada nurnya. Nur ini dia jadikan kendaraan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya satunya tidak. Nur itu yang datang kepadanya. Karena dia sudah sampai dan melihat segala sesuatu dengan mata hati dan tidak ada perantara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal awwaluna lil anwari ay abidun laha wa muhtajuna ilaiha bitawassul biha ila matlubihim. Jadi yang pertama ini adalah abdun lil anwar. Karena dia mencari nur. Itu. Ya abdun lil anwar, dengan nur itu dia jadikan kendaraan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-citanya. Wa haula'i ay alwasiluna al-anwaru lahum ay tabitatun lahum min ghairi mu'anatin wa masyaqqatin ma'a fanaihim anha bi rabbihim li'annahum lillahi la li syai'in dunah. Qala Allah ta'ala qulillah ay tawajjaha ilaihi wa la tamila ila anwarin wa la ghairiha thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Jadi di sini haula'i yakni al-wasilun anwaru lahum. Jadi punya nur yang datang kepadanya, terus dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nur tersebut. Kenapa? Karena segala sesuatu dikerjakan lillah. Kul lillah.
yakni apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat semuanya lillah. Itu. Dengan demikian dia sudah sampai ke puncak, itu semuanya lillah. Beda dengan yang salikun, hari ini lillah, besok ligairillah. Itulah kondisi pemula. Hari ini bahagia, besok tidak bahagia. Hari ini ikhlas, besok setengah ikhlas. Karena pengaruh gelombang dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Summa zarum fi khawdihim yalabun. Itu untuk as-salikun. Jadi kul lillah itu al-wasilun. Kul ya Muhammad lillah, hai al-wasilun. Segala sesuatu lillah, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun as-salikun zarhum fi khawdihim yalabun. Biarkanlah mereka bersenda gurau terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu. Karena namanya as-salikun, hari ini muktamad kepada Allah, besok muktamad kepada selain Allah. Ini. Jadi masih iktimat kepada anwar yang datang kepadanya. Itu. Dan semuanya itu labun. Semua itu lab, senda gurau semuanya. Karena semua yang dikerjakan lillahi itu akhirat. Dan semua yang dikerjakan bukan karena Allah itu dunia. Itu yang membedakan dunia dengan akhirat itu lillahi. Apakah itu salat, puasa dan sebagainya, itu. Bisa saja ada orang datang belajar, mengaji, ditahfiz, masuk di pesantren, masuk di kuliah, itu bukan karena Allah. Karena dipanggil atau karena kebiasaan. Atau karena ikut-ikutan. Selama tidak ada lillah, itu dunia. Apapun bentuknya, menghafal Al-Quran, mengajar, dan sebagainya. Selama tidak ada lillah, itu dunia. Selama ada lillah, berarti itu akhirat. Apapun bentuknya. Mungkin itu pergi olahraga, karena lillahi, itu akhirat. Supaya dia sehat. Supaya tidak sakit-sakitan. Itu. فإفراد التوحيد بعد فناء الأغيار هو الحق اليقين ورؤية ما سوى الله قول ولا يكون وذلك من صفات المحبوبين. Ifradut tauhid ba'da fana'il aghyar wa haqqul yakin. Jadi aghyar, apa yang ada di dalam hati berupa nur, kegelapan dan sebagainya. Setelah fana, yakni kita meninggalkan, tidak bergantung lagi kepadanya. Itu jalanlah yang namanya ini ifradut tauhid. Itu Allah yang esa. Dengan demikian muncullah haqqul yakin. Jadi haqqul yakin itu tingkatan musyahadah. Nanti kita bahas sebenarnya ada ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Jadi kalau sudah sampai haqqul yakin berarti tidak ada lagi perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Aghyar sudah tidak ada. Itu tidak ada aghyar, yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya tidak ada wujudnya secara hakiki. Yang ada wujud secara hakiki Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-mahjubin itu kondisinya masih pemula. Yang namanya pemula, Anda semua serba disalahkan. Kalau Anda anak baru, sedikit salah, sedikit salah, sedikit salah. Tapi selagi masih ada kemauan untuk belajar, kesalahan ini akan diperbaiki sedikit-sedikit sehingga suatu saat juga sampai ke puncak. Tapi yang namanya pemula itu hampir semuanya serba salah. Kita baca satu baru, atau ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau ada yang kurang jelas atau jelas tapi mau diperjelas lagi, ada yang mau dikurangi, ada yang mau ditambah, silahkan.
Kita baca satu baru berhenti. Tashawwufuka ila ma batana fika min al-uyubi khairul laka min tashawwufika ila ma hujiba anka min al-ghuyubi. Jadi anda tasawwufuka ila ma batana fika min al-uyub khairul laka min tasawwufika ila ma hujiba anka min al-ghuyub. Ya, anda mencari kesalahan yang ada pada diri anda, khairul laka itu lebih baik min tasawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub, daripada mencari apa yang anda tidak ketahui dari hal-hal yang gaib. Jadi mencari kesalahan pada diri sendiri yang kita tidak ketahui itu lebih baik daripada mencari karama yang gaib, mencari apa yang asrar di dalam hati. Itu. Dengan mencari kesalahan orang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari kesalahan orang lain, cari kesalahan diri sendiri, cari aib diri sendiri. Tashawwufuka ayyuhal murid ila ma batana fika min al-ghuyubi Nafsaniyah karriyai wa su'il khulqi wal mudahanati wa hubbi riyasati wal jahi ay tawajjuhu hammatuka ila zawali dhalik birriyadati wal mujahadati wa talabi at-takhallus minhu wa la yakunu fil ghalibi illa ala yadi syekhin kamilin nasihin. Jadi mencari aib diri sendiri, apakah itu aib yang zahir berhubungan dengan yang zahir yang ada pada diri, atau yang tidak zahir yang berhubungan dengan hati, ria, dengki dan sebagainya. Ini biasanya susah kita lewati kecuali ada mursyid kamil. Itu khususnya mengenai masalah hati. Jadi mereka mengatakan tidak ada yang bisa menghilangkan semua penyakit-penyakit hati kecuali melalui mursyid. Karena mursyid itulah yang berpengalaman mengetahui. Mungkin kita aman-aman saja, tapi mursyid melihat ini ada yang tersembunyi. Karena nafsu itu sifatnya menipu. Itu susah. Khairul laka min tashawwufika ila ma hujiba anka min al-ghuyubi min khafaya al-qadri wa lataifil ibari wal asraril ilahiyati wal ma'arifi al-laduniyah wal karamatil kauniyah. Jadi itu lebih baik daripada mencari apa yang gaib dari kita. Itu berupa karamah, ma'rifah, asrar ilahiyah, ilmu laduni, apakah itu alam mulk atau alam malakut, itu lebih baik mencari aib diri kita sendiri. Karena mencari yang seperti ini, asrar, karamah, malakut dan sebagainya, itu hijab. Berarti kita mencari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hijab, itu su'ul adab. Sementara al-kaidah Allahu wal maqsudu kullu. Jadi maksud segalanya adalah untuk sampai kepada Allah, bukan mencari karamat, mencari mau terbang di udara, berjalan di atas air, mau menyingkir alam muluk dan sebagainya. Itu hijab. Makanya kaidah multafituna la yasil. Yang berpaling tidak akan sampai. Jadi jangan sekali-kali berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, akan tidak sampai. Anda mencari karamah mungkin dikasih, tapi sampai di situ saja. Ujung-ujungnya akan dipermainkan oleh syaitan seperti ini. Lianna dzalika qabdu nafsika wa laysa li maulaka syai'un ma'ahu fala taqsiduha bi a'malika wa la tashghal qalbaka biha wa la tarkan ila ma dhahara laka minha fa inna dzalika yuqdahu fi ubudiyatika. Jadi semuanya itu adalah nafsu. Jadi Anda mengamalkan wirid, saya juga mau seperti seseorang, saya juga mau seperti Maulana, saya juga mau mengajar, saya juga mau begitu, jangan. Itu semuanya nafsu. Itu. Ada orang begini mau juga seperti itu, nafsu, semuanya nafsu. Itu bukan tujuan. Karamah bukan tujuan. Setelah Anda dikasih karamah, terus mau apa? Anda bisa berjalan di atas air, terus apa? Tidak ada yang bisa lakukan kecuali pamer diri. Itu. Tetapi berjalanlah, multafitun nasi, berjalan untuk sampai kepada Allah, jangan menoleh ke kiri, ke kanan, jangan ke kiri. Jadi Allahu wal maqsudu al kullu.
ولذا قالوا كن طالب الاستقامة ولا تكن طالب الكرامة فإن نفسك تتحرك وتطلب الكرامة ومولاك يطلبك بالاستقامة ولأن تكون بحق مولاك أولى بك من أن تكون بحق نفسك. Jadi kun talibal istiqamah, jadilah pelajar, penuntut atau pencari istiqamah. Wala takun talibal al-karamah, jangan menjadi pencari karamah. Jangan menjadi mahasiswa untuk mencari karamah. Itu di kuliah mau terkenal, mau apa dan sebagainya, mau sesuatu membuat dia masyhur di luar kebiasaan. Itu. Karena kenapa? Nafsu itu sifatnya menipu. Dia selalu membawa kita kepada yang tidak bagus. Jadi nafsu itu jibillah, itu condong untuk selalu kepada kejahatan. Olehnya itu ada yang mujahadatun nafs. Itu mujahadatun nafs, ini nafsu atau tidak. Jadi semua yang Anda lakukan murakabah. Meskipun Anda tadi pergi salat berjamaah dan sebagainya, Anda duduk merenung, apakah tadi ini lillahi atau tidak lillahi? Tadi ada begini-begini, itu bisa jadi nafsu, bisa jadi tidak. Karena terkadang kita tidak merasakan. Jadi nafsu itu bagian dari diri kita. Itu dia yang menggerakkan. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk istiqamah. Olehnya al-arifun doanya Allahumma rzuqna al-istiqamata ala sabili ubudiyah wa tahqiqi sifati rububiyatik. Itu permintaan yang paling tinggi. Makanya dikatakan al-istiqamah khairum min alfi karamah. Bahkan al-istiqamah huwa ainul karamah. Jadi istiqamah, kalau orang tidak istiqamah itu susah. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqamah. Masalah karamah itu masalah permainan anak-anak. Itu. Siapa yang dapat istiqamah, dia mendapat karamah. Man nalal adab nala kulla syai'in. Karena mencari iqamah suul adab. Kebalikannya man nalal adab nala kulla syai'in. Siapa yang berjalan kepada Allah dengan penuh adab sampai ke atas, semua karamah dia akan peroleh. Tapi jika Anda berjalan mencari karamah, mungkin kasih 1-2 sampai di situ saja. Tapi orang yang sampai al-arifuna billah, semua dimiliki. Man nalal adaba nala kulla syai'. InsyaAllah kita berhenti sampai di sini. Kita akan lanjut pada pertemuan berikut di hikam nomor 33.